Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Bang Abalin menjawab tadi Pertama begini. Komitmen ini sampai di mana saat? Pertama begini, semua rumah sakit rujukan bagi setiap pasien yang terindikasi terkena virus COVID-19 dijamin oleh negara dan gratis. Oke. Yang jadi persoalan yang disebutkan beliau kemarin ini adalah tidak menjadikan rujukan. Itu di pasar Minggu. Sehingga dia datang, kemudian menunggu 2 jam dan pulang. Tapi pada akhirnya kemudian dijemput lagi oleh masyarakat, oleh dokter, dan sekarang ada di RSPI. Nah, posisi inilah yang saya mau jelaskan kepada masyarakat Indonesia agar... Ini yang kasus yang mana dulu? Kasus pasar Minggu. Ya, maksudnya itu yang terkait dengan yang 1 juta yang tadi Bung Saleh bilang. Itu yang saya mau bilang bahwa jangan juga sampai masyarakat salah dan mendengarkan keliru dari sebuah informasi ini. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan terkait dengan wartawan ini terkait dengan apa? Dengan hasil laboratorium. Pak, rumah sakit ini kan ada standar operasional mereka, Pak. Jadi Bapak, saya, atau siapa saja yang bisa datang itu kan dia punya standar tahapan proses untuk bisa mendapatkan itu kan tidak serta-merta, Pak. Meskipun Anda wartawan, Pak. Karena itulah maka mereka membutuhkan informasi yang jelas. Bapak mungkin datang, Bapak boleh kasih tahu bahwa kami membutuhkan data ini untuk apa? Untuk kepentingan publik. Itu persoalannya. Jadi kalau pas datang kemudian tidak terlayani dan dia kaget juga karena ini adalah data-data laboratorium, maka tentu dong ini kan rumah sakit. Dia menjaga identitasnya, ini siapa, orang dari mana, tinggal di mana, apa jabatannya. Itu kan regulasi mengatur. Oke, tapi ada publik yang juga menyatakan bahwa kalau datang pun tidak terakomodir karena kurangnya tenaga medis yang ada dan peralatan serta hal-hal yang memang menyangkut bagaimana proses pemeriksaan itu menjadi lebih lancar begitu. Bagaimana ini bisa dipastikan bahwa yang datang ini diperiksa dengan baik? Ini kan juga membantu kerja pemerintah. Iya, kalau dia mendapatkan rujukan dari rumah sakit di mana dia terkena atau virus corona 19. Nah, ini mau saya bantah. Enggak, ini masalahnya itu beda sebetulnya. Nah, kalau tiba-tiba masalah wartawan itu. Tunggu sebentar. Kalau tiba-tiba ada orang datang kemudian dia datang dan menyampaikan, tolong dong saya diperiksa, tolong dong saya di ini, saya harus dilayani, ini begini. Pak, yang kita hadapi ini ada satu protokol yang disiapkan yang disebut dengan protokol kesehatan. Kami siapkan itu dari kantor staf presiden. Itu sebabnya maka tahapan-tahapan itu mesti dilewati. Bukan berarti tidak diurus. Justru itulah yang menjadi perhatian daripada pemerintah terhadap jangan sampai dia bisa menjadi kontak dengan orang lain dan membuat penyebaran terhadap virus corona itu. Itu dilakukan oleh pemerintah. Oke, Bang, gimana? Jadi sebetulnya kan ceritanya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya. Sebetulnya sekelompok wartawan itu sudah datang dan diminta disuruh lah dalam tanda petik ya, oleh Pak Ahmad Yuryanto untuk datang ke Rumah Sakit Persahabatan untuk memeriksakan kesehatan di sana karena mereka pernah kontak langsung dengan Pak Budi Karya, ya kan? Jadi mereka pernah wawancara dan dekat gitu loh. Dan ya biasalah gitu wartawan mencari berita seperti itu. Nah, tentu mereka khawatir atas dasar kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif kemasyarakatan mereka datang. Begitu sampai di sana ternyata dokternya sudah tidak ada, Bang Ngabalin, dan mereka disuruh datang lagi misalnya kembali untuk memeriksakan besok harinya. Menurut mereka ini prosedurnya itu agak berbeda, mestinya orang-orang yang sudah pernah kontak seperti itu harus segera diperiksa. Kenapa? Karena penyebaran virus ini agak unik. Kan banyak yang tidak terdeteksi, banyak orang yang tiba-tiba sakit sebelumnya nggak ada gejala apa-apa gitu, tapi tiba-tiba sudah menyerang begitu saja, dan mereka kan khawatir kalau disuruh pulang lagi gitu. Ini padahal jamnya itu sekitar jam 3:30 atau jam 4 sore. Nah, ini kan menyatakan bahwa ada ketidaksiapan dari pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Ini yang saya khawatir jika hal-hal ini nanti terjadi terus-menerus di semua rumah sakit kita. Belum lagi misalnya kalau kita cek nih, apakah semua rumah sakit yang ditunjuk pemerintah yang 132 itu sudah memenuhi standar? Apakah dokternya sudah ada, ruang isolasinya sudah punya, alat kesehatannya sudah ada, dan bagaimana mekanisme pengobatan yang dilakukan? Apakah standar operasionalnya itu sudah memang semua dipakai dengan benar atau tidak? Nah, ini kan belum pernah kita awasi. Nah, karena itu saya memang berharap pada pemerintah untuk tidak katakanlah menganggap masalah ini enteng. Dulu saya ingat
ketika virus ini mulai mewabah, pemerintah kita mengatakan di kita ini tidak ada. Virus ini tidak pernah ada. Bahkan pemerintah ya melalui wakil presiden mengatakan kita ini alhamdulillah tidak terkena virus ini karena kita sering rajin kunut dan juga istighosah misalnya. Tahu-tahu sekarang sudah ada. Ya kan? Ada ini virus. Nah, berarti kan doa istighosah dan doa kunut tadi itu nggak mempan. Atau misalnya atau doa-doa umat beragama. Nah, ini kan artinya ini kan tidak boleh dianggap seperti itu. Doa itu perlu. Enggak, doa kunut, doa istighosah itu penting Bang Abalin, tetapi jangan bertahan pada hal yang seperti itu saja tanpa ada upaya dan ikhtiar dari manusia. Loh, ini kan secara teologis kan begitu. Enggak, ini fakta. Dan itu tidak bisa dibantah begitu. Termasuk mohon maaf, Menteri Kesehatan juga di banyak tempat selalu mengatakan kita ini ya sudah tenang saja. Ini tingkat fatalitas dan mortalitas dari penyakit ini hanya 2%. Nah, sekarang siapa yang bilang 2%? Kan sudah ada yang 3%. Kalau di Indonesia malah yang sembuh itu 8, yang meninggal 5 misalnya seperti itu. Ini baru loh ya, baru. Nah, ini kan tidak bisa dianggap enteng juga. Bahwa andai kata 0,01% pun misalnya tingkat mortalitas dan fatalitas dari virus ini, itu negara harus bertanggung jawab. Karena tugas negara menurut konstitusi itu Bang Abalin itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan pasal 28H itu tentang hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya khawatir para pendengar ini jangan sampai nanti tersesat dari penjelasan beliau. Kita mau begini dulu. Ini mana yang disebut dengan ini negara tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa Corona 19 ini ada orang menganggap enteng. Tidak. Tidak ada yang sangat amat serius. Presiden berkali-kali, saya mencatat lebih kurang 9 kali beliau mengatakan bahwa kami sangat serius dan jangan pernah menganggap sepele. Itu sebabnya beliau bilang bahwa tetap kita waspada, tapi kita tidak boleh panik. Yang kedua, ya sebagai orang beragama kan tentu kita mesti tahu bahwa kalau virus corona ini adalah bagian dari satu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara hidup kita tidak terlalu bagus. Kita mungkin tidur terlalu tengah malam. Mungkin kita biasa mengkonsumsi khamar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita suka merokok dan lain-lain sebagainya. Kita konsumsi makan tidak teratur, kita punya asam lambung dan lain-lain. Sebagai orang umat beragama, ini mesti kita jadikan sebagai pelajaran penting. Karena itu apa? 3 hal. Hal yang pertama adalah pemerintah membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa. Dia opinion leader, dia pendeta, dia pastor, dia biksu, dia apalagi pastor dan segala macam, ustadz, kiai, ulama segala macam. Yang kedua, semua peringatan-peringatan pemerintah ini harus didengar, diikuti baik-baik. Karena tidak ada lagi institusi tertinggi yang bisa kita dengar kecuali adalah pemerintah. Yang ketiga pemerintah mana nih? Pemerintah pusat? Ya kalau undang-undang bilang pemerintah itu pasti pusat. Soalnya sekarang ada tumpang tindih. Enggak. Anda dengar, percaya sama saya. Ini DPR dan yang ketiga tadi apa? Ini belum selesai. Yang ketiga kalau dibilang pemerintah pusat, pemerintah itu pasti pusat. Dan yang ketiga, tidak boleh orang menggunakan virus corona dengan isu ini menjadi kepentingan politik. Itu penting. Tidak ada isu elitis gitu ya. Itu penting untuk apa? Itu penting untuk bisa memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah ini adalah masalah negara dan masalah ini adalah masalah bangsa. Mari kita bangun satu kekompakan, kebersamaan, kita sepakat di situ. Tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi itu seluruh makanya pihak, saya bilang saya harus jelaskan supaya jangan masyarakat bingung dengan penjelasannya Pak Soleh ini. Saya tidak mengatakan sesuatu, tidak ada misalnya yang saya jelaskan sesuatu yang salah. Dan itu fakta yang juga saya kira pendengar, pemirsa juga melihat dan merasakan itu. Tapi saya mau mengomentari salah satu bukti misalnya di mana tadi pelibatan masyarakat sipil itu belum maksimal. Saya mau mengatakan kita ini punya organisasi-organisasi besar di Indonesia. Katakanlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan banyak lagi organisasi keagamaan lain ya di luar agama Islam. Kemudian ada organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, profesi, dan lain sebagainya. Saya mau nanya, memang betul nggak sih serius ini mau mengadakan pelibatan sosial ini, pelibatan civil society dalam hal memerangi virus? Ya artinya kita memang, menurut saya ini belum dilakukan. Belum dilakukan. Memang wacananya iya. Apakah ini misalnya? Enggak. Ini saya mau katakan buktinya tidak ada. Kita tahan dulu, kita break dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Ini sudah selesai atau kita akan lanjut lagi? Oke, satu segmen lagi kata produser saya karena belum selesai, takut miskom nih Bang Ngabalin. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda.